Gelar wanita Amazon Nikita Mirzani kembali dipertanyakan karena Nikita Mirzani menangis lagi di sidang 2 Oktober 2025. Terbongkar sudah. Semua terkejut melihat bukti baru Nikita Mirzani vs Reza Gladys yang bikin semua shock. Kasus hukum yang melibatkan artis kontroversial Nikita Mirzani dengan mantan sahabat sekaligus pengusaha muda Reza Gladys kembali memanas. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini mendadak ricuh setelah bukti baru yang selama ini tersembunyi akhirnya diperlihatkan di hadapan majelis hakim. Bukti itu membuat suasana ruang sidang berubah drastis. Para pengunjung tercengang, awak media sibuk mengabadikan momen, bahkan beberapa orang tampak berbisik tak percaya dengan apa yang disaksikan. Publik pun sontak heboh. Media sosial dipenuhi dengan tagar #bukti baru Nikita dan #Reza Gladys. Gelar wanita Amazon Nikita Mirzani kembali dipertanyakan karena Nikita Mirzani menangis lagi di sidang 2 Oktober 2025. Dan seperti biasa, tangis ini langsung jadi bahan gunjingan serta bahan tertawaan haters Nikita Mirzani. Tapi coba deh kita luruskan ya sahabat channel. Pertama, Nikita Mirzani just Amazon woman gitu ya, bukan demon woman alias wanita iblis. Artinya gini loh sahabat channel, dia bisa kuat, bisa tegar, tapi tetap manusiawi ya, dengan segala tekanan yang dihadapinya sebagai terdakwa, jauh dari anak gitu ya, sorotan masyarakat juga ya. Jadi wajar banget nggak sih kalau nangis itu, kalau tangis itu akhirnya pecah juga. Nah soal menangis ya, ketika ia tengah membahas anak ya dan perjuangan kebebasan itu menurut netizen channel ya manusiawi banget loh. Justru yang aneh itu ya, ada orang yang bisa ketawa melihat orang yang sedang berada di pesakitan. Nah, jangan-jangan nih ya, jangan-jangan iblis itu ya mereka yang ketawa di atas penderitaan orang lain. Tapi sahabat channel tahu nggak sih kalau tangis itu juga bisa jadi strategi dalam persidangan ya. Jadi dalam literatur psikologi dan hukum ya, ekspresi emosional di pengadilan bisa banget loh mempengaruhi penilaian hakim maupun masyarakat. Jadi menurut kacamata saya ya, tangis ini bukan sekedar luapan perasaan, tapi juga bentuk komunikasi nonverbal ya, menunjukkan ketulusan, tekanan gitu ya, dan sisi kemanusiaan dari terdakwa. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa baru sekarang nangis gitu ya, bukannya dari dulu juga kan biasa jauh dari anak karena kerjaannya sebagai artis gitu ya. Jawabannya simple banget ya. Nikita Mirzani itu hanya wanita Amazon, bukan dukun, bukan cenayang, bukan iblis. Lagian mana Nikita Mirzani tahu juga sih dia dikasih uang 4 miliar terus dilaporkan. Jadi sahabat channel jangan buru-buru ikut-ikutan tertawa dengan para haters ya. Tangis itu bukan kelemahan tapi kadang ya justru strategi paling manusiawi. Guys, kalian udah lihat kan kemarin sidang Nikita Mirzani pada saat sesi pembelaan Nikita Mirzani, di mana rekaman suara itu akhirnya diputarkan, didengarkan di depan hakim, JPU, dan penasehat hukum. Kita lihat sendiri guys, kita dengarkan sendiri isi percakapan itu kalau mengatakan, di mana ada oknum yang diduga menerima suap untuk memenjarakan Nikita Mirzani sendiri. Wow, parah banget ya guys. Nah, rekaman suara ini juga Nikita Mirzani didapatkan dari seseorang yang bernama Duta Intel. Duta Intel dulu ini guys, kalau nggak salah dia kan di pihak kubu sebelah dan sempat berseteru dengan Doktif, dan akhirnya Duta Intel juga udah mungkin sadar, saling memaafkan sama Doktif. Nah, kita tunggu guys juga part selanjutnya. KPK akan menemui secara langsung Nikita Mirzani untuk dimintai keterangan terkait dengan rekaman suara tersebut. Apakah benar adanya kalau oknum-oknum yang menerima suap ini benar adanya? Siapakah mereka yang menerima suap? Siapakah oknum-oknum tersebut yang menerima suap untuk memenjarakan Nikita? Kita tunggu part selanjutnya. Soalnya ini episode kayaknya makin panjang, walaupun bentar lagi guys putusan Nikita Mirzani akan digelar. Kemarin konsumen lu yang lu bohong-bohongin, lu janji-janjiin bakal glowing mukanya dalam waktu 2 minggu, akhirnya peruntusan sampai jerawatan. Sekarang buzzer yang udah rela ngefitnah orang demi ngebagus-bagusin kebusukan lu.
lu nggak bayar lagi. Parah ente. Parah. Oh iya lupa, lagi fokus nabung 200 miliar ya. Sampai buzzer yang 5.000 aja nggak kebayar. Aduh. Begeng. Nah, kalau yang disampaikan itu, yang tadi abu-abu, begeng, itu adalah sebuah fakta, ya. Nah, maka aslinya memang kurus, ceking, ya, dan misalnya itu adalah sebuah fakta. Maka pertanyaan berikutnya, apakah itu masuk dalam bagian pasal 27B ayat 2 ini juga? Atau ada pasal lain? Saya katakan tidak. Tidak masuk? Tidak masuk. Oke, berarti kalau disebutkan yang benar tidak masuk, yang salah pun tidak masuk, ya. Tapi harus jelasin kronologisnya, jadi nggak ada yang kemana-mana ya. Kalau misalnya kita nggak dilaporin, nggak ada dilaporin. Dari awal yang pertama laporin dia, tapi kalau di kepolisian itu di BAP harus jelasin kronologisnya, jadi nggak ada yang kemana-mana ya. Kalau misalnya kalian perhatiin di dakwaan persidangan, itu kalian nanti bisa download nanti ada linknya. Kalian boleh baca, ada namanya si Warawiri. Nah, kenapa nama dia Warawiri? Ya karena emang dia $2.250 sama, ya. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian karena katanya belum lanjut. Jadi masa harus menerima duit dulu, baru bisa dia bersalah gitu. Kenapa? Nah, nanti kalau misalkan dia nerima duit dulu, nanti dibilang kalau produknya nggak bermasalah, ngapain lo masih dulu, nanti dikirim lagi gitu. Dan dia juga bawa embel-embel orang yang sekarang ada di dalam. Jadi aku ini adalah salah satu keputusannya juga gitu. Jadi buat kalau misalnya kamu nggak top up nih gitu, ya kamu nggak akan aman. Aku sekarang ngomong, ya aku bikin. Terus kemarin dia posting lagi produk aku, si facial component halus yang nggak ada tangannya, nggak ada dosanya, nggak ada apa-apa, itu dia pengen ngajak bikin. Nah itu yang bikin aku kemarin dan hari ini bersuara. Padahal udah pernah udah begini, udah sabarin, ya Allah yang tahu. Kita udah bisa, nggak bisa. Apaan sih? Jadi dakwaan itu hasil dari apa? Jadi dakwaan itu bukan hasil dari sampai aku, bukan hasil hanya dari minat korban, tapi hasil keseluruhan dari proses penyidikan, barang bukti, saksi dan segala macam. Dan ada itu disusun ternyata, ada penjelasannya, ada disusun dari nama dia tersebut, ya, dan nama-nama lainnya yang terlibat. Tapi kenapa? Belum tidak. Nah, coba tanya kasih satu Gadis itu sebetulnya dia tidak mau melaporkan saya. Dia itu perbawaannya diskusinya sama dokter, karena jelas di situ dia bilang sama $2 juta. Itu bukan saya. Nah saya nggak ada $2 juta itu adalah dokter gitu. Nah dia saya sama dokter, tapi saya nggak tahu nama diri saya yang ada. Roy, Bang Usman, saya itu bukan lahir dari keluarga miskin. Saya dituduh sama jaksa dibilang orang. Saya maksa hina. Dari awal saya disidang, saya bingung. Kenapa saya disidang ini? Kenapa saya ditahan selama ini? Sehingga saya sudah ditahan hampir 8 bulan. Ada nggak korban lain yang speak up kalau saya pernah memeras mereka? Satu lagi aja, tidak ada di 8 bulan ini. Hanya Reza Gadis yang tertulis kayak pemeras, yang selalu di PO bilang meras. Saya akan fokus ke video liputan. Ya itu yang mulia. Sebetulnya Reza Gadis itu tidak melaporkan saya. Dia tuh maunya melaporkan Reza Gadis, itu maunya melaporkan dokter. Tapi kenapa di saya? Saya dibilang sindikat, saya aja ketemu baru 2 kali. Itu kan yang pertama di Surabaya. Itu cuma sebentar karena di BAP atas BAP-nya Juragan 99. Lalu yang kedua itu adalah ulang tahun. Itu juga saya nggak sampai 30 menit. Tapi Frankie Noel itu jahat sekali. Apalagi dia membayar buzzer untuk mengingatkan saya kalau saya ditahan. Jangan bukan saya doang, tapi anak-anak saya juga. Itu diakui oleh buzzer-buzzernya yang tidak dibayar oleh Reza Gadis. Itu ada buktinya. Sama Kari Batik
Keren. Kita selalu tampil all out ya di setiap persidangannya. Bayangin mau sidang aja harus pakai rancangan batik dari perancang busana terkenal dong. Entah itu benar atau enggak, tapi yang jelas di setiap sidangnya dia selalu tampil cantik dan menawan. Entah itu make up, outfitnya, pokoknya selalu kece. Disclaimer dulu ya, aku nggak dukung siapapun, aku nggak ada di pihak siapapun. Aku cuma selalu terpesona aja sama penampilan dia yang selalu tampil kece di setiap sidang. BTW kok sidangnya nggak habis-habis ya, udah kayak sinetron ya, say. Kita nungguin setiap minggu di hari Kamis, ya kan, di jam yang sama. Coba di antara kamu siapa yang tahu ini sidang udah sidang keberapa ya? Soalnya aku nggak ngikutin kecuali lewat di FYP, berarti aku tahu update-annya. Tapi ya udahlah ya, kita doain aja semoga permasalahannya cepat selesai. Soalnya ini udah terlalu lama menurut aku. Aku aja yang nggak ngikutin, kerasa lamanya, apalagi kalian yang ngikutin, ya kan?